Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku semuanya? Saya berdoa semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai, dan selalu bersemangat untuk memperbaiki diri Anda. Saya berterima kasih karena Anda sudah kembali berkunjung ke channel saya ini. Sekalipun sederhana, saya berdoa semoga channel ini menjadi teman bagi sahabatku semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sahabatku yang berbahagia, apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? Suatu ketika anak Anda sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Nah, saat itu Anda ingin dia segera pulang ke rumah untuk mandi sore misalnya. Nah, Anda mungkin akan berteriak kepada anak Anda itu, "Nak, Le, pulang, mandi." Nah, sekarang perhatikan bagaimana jawaban anak Anda ketika Anda suruh semacam itu. Umumnya anak kita akan menjawab, "Antar, nanti dulu," dan lain sebagainya. Nah, jawaban anak Anda yang semacam ini menunjukkan bahwa anak Anda itu normal. Karena memang lazimnya seorang anak ketika sedang asyik bermain diinterupsi oleh kita selaku orang tuanya akan merasa terganggu. Tapi tahukah Anda kenapa anak kita terganggu pada saat itu? Secara psikologis sebenarnya anak kita sedang masuk dalam sebuah gelombang atau keadaan psikologis yang disebut sebagai kondisi flow, kondisi mengalir. Istilah ini saya pinjam dari seorang tokoh psikologi positif yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi. Dia mengistilahkan hal tersebut untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu yang bekerja dengan asyik, menyatu dengan apa yang dia kerjakan sampai lupa dengan waktu. Dan kata beliau, orang-orang yang terbaik pada bidangnya bekerja layaknya anak-anak yang sedang bermain. Mereka masuk dalam situasi flow. Nah, termasuk ketika Anda ingin belajar menjadi seorang pemimpin hebat, pemimpin yang efektif, pemimpin yang sejati, Anda perlu menjadi cahaya, Anda perlu menjadi sumber energi bagi organisasi Anda. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu saja adalah Anda harus bisa masuk atau mengakses gelombang atau keadaan flow ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa masuk ke dalam keadaan tersebut. Yang pertama, caranya adalah kita harus memiliki tujuan yang bermakna. Nah, sesuatu dikatakan bermakna manakala apa yang kita kerjakan itu terhubung dengan orang lain. Dia memberikan nilai, memberikan manfaat bagi orang lain. Kita sulit menemukan situasi flow kalau kita merasa apa yang kita kerjakan tersebut hanya untuk tujuan memuaskan diri kita pribadi. Nah, karena itulah di sini kalau misalnya Anda seorang pebisnis, maka Anda harus berusaha agar produk Anda itu sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Yang kedua, tentu saja cara yang Anda lakukan adalah cara yang benar. Tidak boleh kemudian Anda menghalalkan berbagai cara. Kalau dua hal ini dilanggar oleh Anda, rasanya sulit Anda untuk menemukan kebermanaan dari apa yang Anda kerjakan itu. Ada sebuah seloroh yang sering saya sampaikan ketika saya mengisi berbagai forum itu. Ada seorang ustadz ditanya oleh salah seorang jamaahnya, "Ustadz, saya bekerja di sebuah perusahaan pembuatan minuman keras. Tapi tiap Jumat pagi kami ada pengajian di masjid kantor kami. Namanya Masjid Al-Bir. Lalu di produk botol yang kami produksi ada tulisan Arabnya Pak Ustadz, yaitu alkohol. Nah, kira-kira Pak Ustadz, apa yang saya bawa untuk keluarga saya dengan bekerja di tempat semacam itu halal atau haram?" Nah, tentu saja sahabatku yang berbahagia, sesuatu yang tidak betul atau caranya yang tidak benar tentu saja tidak mendatangkan kebaikan, keberkahan, tidak memberikan makna terhadap orang lain. Nah, karena itulah kita diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah doa. Setiap pagi kita bacakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Nah, di penggalan doa kedua tersebut ada ungkapan rizqan thayyiba.
Jadi kita menginginkan rezeki yang baik. Nah, salah satunya adalah rezeki tersebut kita peroleh dengan cara yang benar, produk yang benar, dan bermakna bagi orang lain. Nah, yang kedua, untuk mengakses gelombang flow atau keadaan flow ini, maka yang diperlukan adalah kita harus mampu menciptakan tantangan-tantangan. Kita tidak boleh berada pada zona yang sama. Karena ketika kita berada pada zona yang sama, sebenarnya kita dalam situasi yang merugi. Kita harus menciptakan tantangan-tantangan baru. Sekalipun sulit, maka hal semacam itu tentu saja akan menciptakan motivasi baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya ditanya kenapa kita sering mengalami kejenuhan, karena kita berada pada titik yang sama. Karena itu ciptakanlah tantangan. Namun ada satu hal yang harus Anda perhatikan. Agar tantangan itu mendatangkan motivasi, maka tantangan tersebut tidak boleh terlampau tinggi, tidak boleh terlampau rendah. Kalau terlampau tinggi, Anda akan frustasi mengajarnya, dan kalau dia terlampau rendah, Anda tidak akan tersemangati, Anda tidak akan tersulut api energinya itu. Karena itu, ciptakan tantangan pada level moderat. Tidak terlampau sulit, juga tidak terlampau mudah. Nah, yang ketiga, kalau Anda ingin masuk dalam kondisi flow, yang ketiga Anda harus belajar sesuatu yang sifatnya kompleks. Sesuatu yang demikian sederhana, demikian mudah, itu mudah menjebak kita dalam kejenuhan. Tapi dan mempelajari hal-hal baru yang membutuhkan pengetahuan lebih, keterampilan ekstra, butuh waktu yang lama melatihnya, itu ternyata membuat kita menjadi sosok yang baru, pribadi baru, sekaligus itu memotivasi kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Para psikolog menyebut orang yang menggunakan keterampilan tingkat tinggi itu sebagai kondisi higher order thinking skill, HOTS ya. Nah, jadi kalau kita ingin masuk ke dalam tahap ini, sekali lagi kuncinya adalah dalam bekerja itu libatkanlah berbagai kemampuan-kemampuan yang kompleks. Nah, kalau ini bisa Anda lakukan, maka ini tips ketiga yang bisa Anda lakukan untuk masuk dalam kondisi flow. Nah, yang keempat, ya, kata Mihaly Csikszentmihalyi, untuk menjadi pribadi yang selalu tersemangati, memasuki kondisi flow itu, Anda tidak boleh antipati dengan yang namanya kritik, dengan yang namanya masukan. Karena masukan dari orang lain itu adalah cerminan dari kemampuan kita. Ketika mereka menyampaikan pujian, tentu kita harus mengapresiasinya. Karena itu bagian dari hasil pencapaian yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Tapi kalau yang diterima itu adalah berupa kritik, sesuatu yang tidak enak kita dengarkan, maka sejujurnya itu adalah bentuk dorongan kepada kita agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adalah menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita merasa diri kita sudah wow, namun ternyata menurut orang lain kita belum wow sebagaimana pandangan kita. Nah, karena itulah penilaian kita tersebut harus dikonfirmasikan dengan penilaian orang lain. Nah, sahabatku sekalian, inilah 4 cara yang bisa Anda lakukan untuk memasuki gelombang flow. Kalau Anda bisa memiliki kemampuan mengakses 4 keadaan tersebut, 4 situasi semacam itu, percayalah Anda akan selalu menjadi pribadi yang termotivasi sepanjang kehidupan Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikanlah tayangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.